Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong Wilayeng Mas Tonomo Sidam Sekaring Bahono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kebetulan kopi tidak numplek, hampir saja numplek ini. Sore-sore gini, kami masih tetap ingin menyampaikan mudar Jawa karena situasi negara perpolitikan Indonesia yang saat ini mungkin membutuhkan sedikit penjelasan, penyelarasan tentang makna kehidupan, makna silang sengkarutnya situasi perpolitikan, silang sengkarutnya situasi kebudayaan, silang sengkarutnya situasi keagamaan. Nah, saya akan membahas satu persatu. Hari ini ada waktu, kebetulan saya di rumah saya Gresik, di Cerme, ketepatan di Cerme. Saya dengan Gus Arifin sama Gus Amrin. Beliau adalah putra-putra sejati anak bangsa. Gus Arifin dari Madura, Gus Amrin dari Jawa. Nah, kita akan bahas tentang aksara Do. Do ini artinya dumadining datan pokang winangenan, ikhlas menerima kodrat dan perintah dari Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, ada sesuatu yang ingin kita bahas. Banyak, ini Gus Arifin ini sangat kental sekali dengan budaya Maduranya. Sangat paham, mulai dari kecil belajar tentang pengetahuan agama Islam. Gus Amrin juga sama. Nah, kami ingin coba menyampaikan bahwa apa sih kesalahan, apakah situasi ini adalah bentuk dari kesalahan kita. Udah hampir sekitar 1 bulan 2 bulan ya, panasnya minta ampun ini, situasi alam ini panas, kita menjerit, anak saya sakit, saya sendiri sakit, Gus Amrin sakit, Gus Arifin juga sakit, baru kemarin katanya agak rodok longgar, tapi sekarang pun situasi perjalanan kita dari Surabaya ke Gresik kurang begitu bagus. Nah, ada pertanyaan tadi. Kenapa, Bang? Kita ini harus kembali ke tulisan, ke aksara, bukan bahasa dulu. Kita ngomong aksara, tulisannya harus Jawa. Gitu, Mas Gus Arifin ya. Nah, kenapa? Menurut sampean bagaimana itu? Kan dijawab dulu, nanti baru saya jelaskan. Nah, sepanjang pengetahuan sampean, apa sih sebenarnya yang menurut sampean kok bisa alam begitu rusak? Karena saya ngatakan, ayo balik nang aksara Jawa. Menurut sampean apa sebenarnya? Persoalan-persoalan apa yang terjadi sekarang? Agak dekat mic-nya. Jangan langsung ngomongan. Enak ngerungokno tapi gak juga. Ayo jelaskan. Alam ini seperti apa? Nah, gitu aja sekarang. Ekonomi seperti apa? Parah. Nah, parah piye? Ya, enggak kayak dulu. Sekarang ada problem. Gitu ya. Ya ini, sampean harus sedih. Kenapa kok sampai hilang ingatan sampean? Kenapa ketika sudah masuk di dalam forum yang selalu kita itu anggap ini enteng, forum aksara Jawa, cahaya batin, ini tidak gampang. Ketika ditanyakan kenapa kembali, harus kembali ke leluhur kita. Kenapa kita tidak tawasul kepada Brawijaya? Wajib. Harus tawasul ke Gajah Mada, harus tawasul ke Siliwangi, harus tawasul ke Angling Darmo, harus tawasul ke Sriwijaya, harus tawasul kepada Kertanegara, ke Aji Soko apalagi, ke Joyoboyo apalagi. Harus. Karena kita anak turunnya Jawa, Nusantara. Kita tawasul ke I Gusti Ngurah Rai Bali. Kita harus tawasul kepada leluhur dari Aceh sampai Papua. Kita tawasul sudah cukup lama tawasul kepada orang-orang lain. Kita tawasul kepada orang tua kita nggak pernah. Inilah yang dia dumadining tetan pokang winangenan. Kita ini ikhlas, diatur oleh siapapun ikhlas. Diatur oleh pengetahuan barat dengan profesor, doktor, magister, sarjana seperti saya ini SPD. Sarjana penuh, sarjana pendidikan seperti ini harus dididik lagi saya ini. Harus kembali.
Namun bukan lalu ini menjadi sesuatu yang hanya sekedar pencitraan. Betul-betul harus kembali ke Jawa. Ngomongi Jawa, ngomongi Osing, ngomongi Madura, ngomongi Betawi, ngomongi Aceh, ngomongi Maluku, ngomongi Kalimantan, ngomongi kabeh kudu aksorone Jawa. Karena aksara Jawa ini adalah makna hakikat yang sesungguhnya. Makna hakikat. Kalau bosonya boleh Samin, Osing, Blambangan, Panoragan, Mataraman boleh. Aksara Jawa, karena Jawa itu bukan hanya sekedar tulis. Jawa itu di dalam makna hakikat sebenarnya jumhuing kaulolan Gusti. Jumenenge Gusti ben ngenir kenal dengan jumenenge Gusti. Saya akan pelan-pelan ya, biasanya agak cepat itu agak. Maka saya mengenalkan jumhuing kaulolan Gusti itu itu sebenarnya jumhuing kenal dengan jumenenge Allah, jumenenge Gusti. Jumenenge sing nyiptakno urip, sing maringi urip. Ayo kenal dulu. Baru wujude hono tan kena kinira. Jadi kemampuan manusia terbatas, tapi kemampuan Gusti ini yang membuat kita tidak terbatas. Sebenarnya yang berkuasa, yang punya kuasa, yang menggerakkan kita, yang mengajari kita, ya Gusti. Kita ini seperti bayi yang baru lahir. Kita ini seperti sebuah badan yang tidak punya perintah. Karena yang punya perintah, yang memerintah itu yang kuasa. Jadi jangan menganggap kawan-kawan setelah begitu menulis lalu seakan-akan sudah menjadi Gusti. Mewakili Gusti itu belum tentu kok arep dadi kenal be Allah. Gurung dibanting jare sampean. Kok dibanting ngorbanno rezekine gawe perjuangane Gusti gurung. Bendino njaluk terus nang Gusti. Ya Allah paringi rezeki, paringi terus ae. Wong Gusti wis maringi gak usah dijaluk. Tiap hari ini sudah diberi. Kok tidak sadar-sadar? Kok tidak selesai-selesai? Kembalinya kepada aksara Jawa, itu kembalinya kita kepada leluhur kita. Agar kita tidak tukaran antara seluruh bangsa Aceh sampai Papua. Gak gampang diadu domba. Kita ini satu anak turun. Kalimantan Dayak paman kita. Jadi kita tidak boleh sampai terjadi seperti Israel dan Palestina itu, karena orang Palestina sendiri tidak memahami bahwa Israel itu Yahudi itu pamannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu adalah cikal bakal dari peristiwa yang akan terjadi tumpah darah. Makanya saya hanya mengisyaratkan bahwa kita harus kembali segera ke tanah Jawa, ke ajaran Jawa, ke pemahaman Jawa. Apalagi yang saya bilang aksara Jawa kudu urip, harus hidup menjadi tulisan yang ditulis di jalan raya dari Aceh sampai Papua. Nanti di Medan, di Batak tulisi Abu Gida, ada Incung, ada Karincing, ada Pakpak, Simalungun. Nanti dari turun ke sana ke Sumatera bagian selatan nanti ada Regi Kaganga, terus ditulis itu. Dari Sunda nanti ada lagi aksara dari Sunda, nanti ditulis lagi itu Kaganga Sunda. Dari sisi ini Jawa Tengah sudah mulai ditulis urus aksara Jawa. Nanti timur begitu terus sampai ke Bali, terus sampai ke Bugis Lontara, sampai ke Minangkabau Manggale, terus begitu ditulis. Nah, itulah sebenarnya pertama prinsip, memang kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur. Kita sudah tidak mempersoalkan bagaimana aspek-aspek teologi. Kita harus pada aspek-aspek spiritual yang sebenarnya kita mengenal Jawa. Monggo, Gus Arifin ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanyakan, oke? Pemirsa Cahaya Batin, ini kita mengenal aksara Do, dumadining dat tanpa kangwinangan, mengenal bahwa badan kita ini walaupun disakiti, diajari wong asing meneng, bukan karena meneng, karena kita tahu bahwa mereka ini adalah adik kandung kita, adik kandung ciptaan Allah keempat.
ketiga, kalau sebenarnya kelima dari kita, kelima, keempat, ketiga, yang kedua dan yang ketiga, tidak terlalu rebek ya. Kalau semua kepingin tahu ya silakan. Anda bisa berkomunikasi dengan saya Taufik Monyong. Di channel YouTube saya ini bisa Anda bertanya, lebih baik di nomor telepon saya 081703557599. Nanti lebih mudah untuk berkomunikasi 081703557599. Terima kasih. Rahayu Sakung Tumati.